Halo, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan ngomongin tipe-tipe dari profit margin dan bagaimana cara menghitungnya. Dan tenang saja, ini ada contoh soalnya. Jadi, kita akan lebih paham lagi mengenai bagaimana cara menghitung profit margin secara tipe-tipenya. Nah, tipe profit margin itu dibagi menjadi 3. Gross margin, operating margin, dan net margin. Bedanya apa? Kalau kita ngomongin tingkatan itu paling tinggi, paling bagus adalah net margin. Setelah itu baru operating margin, yang ketiga baru gross margin. Nah, akan kita breakdown satu-satu apa yang dimaksud dengan tiap tipe ini. Nah, yang pertama kita ada yang namanya gross margin atau laba kotor. Dari namanya aja udah kelihatan, kotor, berarti laba yang memang didapatkan perusahaan itu masih banyak biaya-biaya di dalamnya. Jadi, gross margin adalah sebuah profit atau laba yang didapatkan oleh perusahaan ketika pendapatannya tersebut sudah dikurangi dengan biaya variabel. Ingat, hanya biaya variabel. Jadi, untuk menentukan gross margin adalah revenue dikurangi dengan variable cost. Nanti sudah dapat nih angkanya, tapi ingat, gross margin ini di dalamnya masih ada biaya-biaya lain yang harus ditanggung. Misalnya apa? Ada fixed cost, ada biaya lainnya, biaya operasional, dan mungkin pajak atau bunga yang memang harus dibayarkan oleh perusahaan. Jadi, gross margin ingatnya adalah laba kotor yang di dalam masih ada biaya-biayanya. Nah, kita ambil contoh. Di sini masih sama, kita sebuah perusahaan yang sama, di mana saya menciptakan atau membuat atau memproduksi 120 unit untuk makanan kucing dan 140 untuk makanan dogi. Nah, variable cost dari makanan kucing adalah 37.000 untuk setiap kantongnya. Sedangkan untuk makanan dogi 42.000 untuk setiap kantongnya. Nah, dari sini juga ada harganya. Harga per kantong makanan kucing adalah 82.000, sedangkan makanan dogi 93.000. Maka tentukan total gross margin. Ingat, ini adalah total gross. Biaya bisa dikatakan laba kotor keseluruhannya. Gimana caranya? Simple. Pertama kita cari revenue-nya dulu nih, revenue dari setiap produknya. Untuk makanan kucing berarti 120 unit dikalikan 82.000. Lalu untuk makanan dogi 93.000 dikali dengan 140 unit. Nah, ketemu nih berapa revenue-nya. Habis itu baru dikurangi dengan variable cost. Tapi ingat, ini variable cost untuk per unit. Jadi teman-teman harus kalikan dulu dengan unit yang terjual atau yang diproduksi. Berarti untuk makanan kucing 37.000 dikali dengan 120 unit dan makanan dogi 42.000 dikalikan dengan 140 unit. Maka ketemu untuk gross margin makanan kucing adalah 5.400.000, sedangkan untuk makanan dogi adalah 7.140.000. Lalu untuk gross marginnya gimana? Cukup ditambahkan antara gross margin kedua produk tersebut, yang artinya total gross marginnya ketemunya 5.400.000 ditambahkan dengan 7.140.000, ketemunya 12.540.000. Jadi laba total dari produksi ini adalah 12.540.000. Artinya perusahaan sudah mendapatkan laba nih, tapi ingat, laba ini masih ada biaya lainnya. Nah, bawahnya dari gross margin atau setelah kita kurangi lagi biayanya akan ketemu yang namanya operating margin. Operating margin ini hampir sama kayak tadi, cuman kalau tadi kan hanya variable cost saja yang dikurangi biayanya. Kalau operating margin ini yang dikurangin adalah variable dengan fixed cost, yang artinya kamu mengurangi dengan total cost of production atau dengan biaya produksi. Nah, jadi di sini belum ada yang namanya pajak atau bunga atau additional tambahan biaya lainnya. Jadi melihat apakah ketika sebuah perusahaan mendapatkan revenue terus dikurangi dengan biaya-biaya, itu berapa sih? Itu yang dinamakan dengan operating margin. Nah, lebih ininya kita ambil ke contoh soal. Masih sama nih sama kasus yang tadi, dimana cuman ada tambahan terkait dengan fixed cost. Nah, gimana perhitungan operating marginnya? Ini ada cara tradisional atau cara lebih panjang sama cara simpelnya. Saya omongin dulu cara yang mungkin teman-teman agar lebih paham pola pikirnya. Yang pertama, kita menentukan
total production cost-nya terlebih dahulu. Jadi hitung nih variable cost untuk makanan kucing dan variable cost untuk makanan doggy. Ketemunya total variable cost-nya adalah 10.320.000. Lalu tadi ada fixed cost-nya 9 juta, artinya 10.320.000 ditambahkan dengan 9 juta. Ketemunya adalah 19.320.000. Nah, dari sana baru kita menghitung yang namanya operating margin. Dari apa? Hitung dulu deh revenue-mu berapa. Revenue berarti dihitung revenue dari makanan kucing berapa, makanan doggy berapa. Ketemunya adalah 22.860.000. Jadi operating marginnya adalah 22.860.000 dikurangi dengan 19.320.000. Ketemunya 3.540.000. Itulah operating margin. Nah, tapi kalau teman-teman udah paham nih mengenai operating margin berarti ngitung total produksi dulu nih berapa biayanya. Nah, kita ambil cara cepatnya. Tadi kan teman-teman udah ngitung gross margin nih, yang artinya itu biaya laba kotor. Kita mau menghitung laba operasional, kasarannya gitu. Tinggal kalian kurangin aja. Tadi kan sebelumnya untuk kita balik lagi nih di sini. Ketemunya kan total gross marginnya adalah 12.540.000. Terus ditambahkan lagi dengan fixed cost. Fixed cost-nya ketemunya 9 juta. Jadi sama saja. Tadi tinggal dikurangi 9 juta. Ketemunya masih sama 3.540.000. Jadi di sini ada gross margin, di sini dikurangi dengan yang namanya biaya fixed cost, ketemulah yang namanya operational margin atau operating margin. Nah, dari sini kita ngitung lagi nih, turunin lagi nih, di bawahnya ada biaya lagi yang harus dibayarkan, yang menghasilkan yang namanya net margin atau bisa dikatakan laba bersih. Jadi ini adalah laba yang didapatkan oleh sebuah bisnis yang udah dikurangin dari semua biaya-biaya yang harus dibayarkan, mulai dari biaya variabel, fixed cost hingga additional cost lainnya. Nah, additional cost atau disebut dengan biaya lain-lain adalah biaya yang memang kayak dibilang biaya tetap nggak bisa, tapi dibilang biaya variabel nggak bisa. Contohnya apa? Kamu ada kayak biaya R&D, apa iya R&D akan dilakukan setiap bulan sekali, atau mungkin setiap 2 bulan sekali saya ada biaya marketing, atau saya setiap 2 bulan sekali ada biaya A, B, C, D, E, F, G, yang memang kalau dimasukkan ke fixed cost nggak bisa karena nggak setiap bulan, tapi kalau dimasukin ke variabel juga nggak bisa. Itu masuk ke dalam biaya lain-lain atau additional cost. Simple. Total revenue kurangi total production cost dikurangi dengan additional cost. Nah, tadi kan udah ketemu nih total operating margin kan 3 juta nih. Nah, terus di sini ada tambahan untuk R&D cost sebanyak 1 juta yang dilakukan setiap bulan, 3 bulan. Akhirnya net profit atau net margin dari kasus yang dari tadi kita nyambung ini, total revenue-nya adalah 22.860.000 dikurangi dengan total cost of production-nya 19.320.000 dan additional cost-nya adalah 1 juta, sehingga keuntungan yang didapatkan adalah 2.540.000. Nah, dari sini kelihatan nih, ternyata laba kotor, laba operasional hingga laba bersihnya seperti apa, di mana masing-masing ada kepentingannya masing-masing. Untuk laba kotor kita mau melihat kira-kira laba secara gambaran kasarnya gimana, walaupun belum biaya-biayanya masih ada di dalam. Laba operasional berarti laba yang kita dapatkan ketika kegiatan operasionalnya sudah dikurangi nih. Dan yang terakhir, laba bersih adalah benar-benar laba yang kita dapatkan atau yang kita take home gitu. Oke, sampai di sini dulu untuk subbab kali ini. Kita akan masuk subbab selanjutnya. Terima kasih.